Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dengan Pak Dedi dalam ilmu kimia. Kali ini kita akan coba membahas masalah pencemaran udara. Ya, kita sangat prihatin sekali bahwa udara kita ini relatif kotor. Ya, apa saja yang mengakibatkan pencemaran daripada udara. Ya, pertama kita akan melihat ya lingkungan kita sendiri, ya. Jadi apa itu ilmu kimia lingkungan? Adalah ilmu yang mempelajari masalah lingkungan tentu saja. Ya, lingkungan hidup yang berkaitan dengan reaksi-reaksi kimia serta menerapkan pengetahuan kimia untuk memperbaiki lingkungan, menjaga dan mencegah daripada pencemaran-pencemarannya. Nanti kita akan coba lihat apa yang menjadi bahan-bahan pencemar. Ya, tentu saja kita lihat fungsi dulu dari kimia lingkungan. Apa yang menjadi fungsinya? Jadi fungsi dari kimia lingkungan satu, mempelajari zat-zat yang menjadi sumber pencemar lingkungan termasuk komposisi zatnya, sifat-sifat dan reaksi-reaksinya. Kemudian yang kedua adalah mempelajari pengaruh pencemaran terhadap lingkungan hidup dan kemudian mencari alternatif penanganannya. Jadi kita cari solusinya seperti apa terhadap pencemaran lingkungannya. Ya, pencemaran lingkungan ini ya dapat kita katakan bahwasanya pencemaran itu ada peristiwa penyebaran bahan kimia dengan kadar tertentu yang merubah keadaan seimbang pada daur materi baik keadaan struktur maupun fungsi sehingga mengganggu kesejahteraan kimia. Jadi sangat berbahaya sekali. Keseimbangan yang ada di alam ini itu diganggu. Ya, sehingga mengakibatkan baik itu struktur maupun fungsinya menjadi terganggu. Ya, sini digambarkan adalah bagaimana asap-asap dari kendaraan bermotor yaitu mobil yang begitu luar biasa ya di dalam era ini. Kemudian pembuangan limbah, ya pembuangan limbah yang senantiasa juga ini sembarangan dibuang mengakibatkan bahaya terhadap lingkungan kita. Kita lebih fokus kepada pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara dirasakan pada saat orang itu sesak nafas, ya. Kalau kita bangun pagi dengan udara segar, enak rasanya kita bernafas. Tapi kalau udah mulai sesak nafas, bahkan batuk-batuk, ya, sakit tenggorokan dan mata perih, inilah gejala berasal dari alam dan buatan. Jadi ada yang alam, ada yang buatan. Pencemaran dari alam, misalnya gunung api, ya kita tidak bisa menghindar masalah gunung api meletus dan mengeluarkan berupa debu, gas CO, SO2 dan H2S. Nah, di sini kalau misalnya saja gunung meletus, wah, kita tidak bisa menghindari. Ya, ini adalah gejala alam. Ya, ada juga pencemaran buatan, misalnya kendaraan bermotor. Di sini kemudian asap-asap pabrik. Ya, ini yang membahayakan kita. Ya, udara kita tidak segar. Ya, ada suatu pencemaran udara itu ada pencemaran bersifat padat. Ada juga partikel-partikel. Ya, padat ini dapat mempengaruhi penglihatan. Pernafasan paru-paru juga menghalangi sinar matahari yang masuk ke bumi. Tadi sudah ya kita rasakan mata menjadi perih, kemudian juga kita batuk-batuk, sesak nafas gitu kan. Bahkan sinar matahari tidak bisa tembus ke bumi ini. Nah, ya. Kemudian juga ada juga yang partikelnya juga ada partikelnya ada partikel hidup. Ya, di sini mencakup mikroorganisme seperti jamur, spora dan insektisida menimbulkan penyakit panas, sesak nafas dan infeksi. Ya, jadi juga ada yang berbentuk mikroorganisme jamur. Ya, oleh karena itu tentu saja kalau kita berpergian pulang ya lebih baik mandi untuk membersihkan daripada partikel-partikel hidup. Kalau tidak bisa jamur, bisa misalnya panu, kurap, kudis, itu yang tentu saja kita tidak mengharapkan hal semacam itu. Ya. Kemudian ada juga masih ya pencemaran padat ini, ya yaitu ada yang tidak hidup. Kalau tadi kita bicarakan hidup, ada yang tidak hidup. Misalnya ada mencakup pasir, ya tanah,
butiran beragam dari pantai dan gunung berapi, ya. Jadi ada juga yang tidak hidup, ya pasir dan sebagainya gitu kan. Kalau gunung berapi, ya kala itu Bapak pernah mengalami ketika gunung Galunggung meletus, wah itu di luar itu wah butiran-butiran pasir luar biasa itu. Ya, seperti misalnya kita gambarkan di sini, kita anggap di sini. Ya, butiran pasir, kemudian ya akibatnya ya jarak pandang kita menjadi terbatas. Bahkan kita akan merasakan sesak nafas di situ. Ya, gitu kan. Selanjutnya kita lihat lagi di sini adalah yang berupa gas ada karbon, ya, oksida karbon. Nanti kita bagi menjadi dua, ada karbon monoksida, ada karbon dioksida. Kita coba di sini adalah ya oksida karbon, ya meliputi oksida karbon dihasilkan dari pembakaran batu bara, minyak bumi dan gas. Ya, kalau dulu ada kereta api bisa menggunakan batu bara, ya sekarang minyak bumi, kendaraan-kendaraan dan sebagainya. Nanti mudah-mudahan nanti kita beralih kepada gas, ini akan cenderung lebih mengurangi polusi udara. Ya. Nah, sifat karbon dioksida tidak berbau, mudah larut dalam air, dan dapat menahan pantulan sinar inframerah gelombang panjang. CO2 ini diperoleh sebagai hasil pembakaran sempurna dari hidroksi karbon dengan oksigen, ya. Jadi karbon dioksida ini ya dia tidak berbau, tidak berwarna, mudah larut gitu kan. Yang bahayanya di sini dia memanturkan sinar inframerah, ya. Akibatnya seperti apa? Ya, kalau misalnya saja ada suatu pemanturan dari sinar inframerah, ya. Nah, jika CO2 tinggi mengakibatkan orang sukar bernafas. Bagi orang yang menghirup secara berlebihan dan peningkatan secara berangsur-angsur, panas di permukaan bumi semakin meningkat. Jadi kalau misalnya saja ya CO2 dalam jumlah banyak, bumi akan panas. Ya, itu yang disebut dengan efek rumah kaca atau greenhouse effect. Ya, jadi udara semakin panas. Ya, kalau udara semakin panas dikhawatirkan itu kutub utara maupun kutub selatan itu akan mencair dan membahayakan kita. Ya, kemudian apalagi nih? Kalau tadi kita bicarakan masalah karbon dioksida, sekarang kita coba dengan karbon monoksida. Karbon monoksida CO dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna. Kalau tadi karbon dioksida dari pembakaran yang sempurna, sedangkan karbon monoksida dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna, terutama dari gas buangan kendaraan bermotor sekitar 60%. Ya, ini lihat saja, kendaraan-kendaraan mengeluarkan asap yang luar biasa maupun pabrik-pabrik mengeluarkan asap, ini membentukkan karbon monoksida. Ini karbon monoksida ini ya bisa dikatakan kayak siluman, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa gitu kan, tiba-tiba lemas. Ya, tiba-tiba lemas kemudian bisa menimbulkan suatu kematian, ya. Ini karbon monoksida ini. Ya, di sini dikatakan ya tadi dikatakan tidak berwarna, tidak berbau, sukar larut dalam air, mudah bereaksi dengan hemoglobin, ya. Ya, sel darah merah, ya, beracun dapat memberikan matanya jadi merah. Saluran pernafasan ya sesak, ya, timbulkan batuk-batuk, bereaksi dengan hemoglobin dalam darah, ya. Ini lumayan juga ini, ya. Ya, andai kata keracunan daripada CO yang cukup tinggi dapat membuat orang pingsan, tidak sadarkan diri. Dan paling fatal adalah kematian. Jadi banyak sekali orang yang menghirup karbon monoksida ini bisa menimbulkan kematian. Maka hati-hati kalau misalnya saja kita memanaskan, menghangatkan mobil, itu jangan di dalam garasi. Apalagi kalau garasinya dalam keadaan tertutup, ya. Tapi di luar, ya, ataupun kita menunggu misalnya saja mobil dihidupkan yang ber-AC karena dingin, ya, tiba-tiba tabung knalpotnya bocor sehingga masuk. Ini banyak sekali terjadian. Jadi kita harus bisa mengantisipasinya, ya, berupaya semaksimal mungkin. Selain karbon, ya, oksida karbon yang terdiri pada karbon monoksida dan karbon dioksida, ada juga adalah senyawa belerang. Senyawa belerang atau belerang dioksida SO2 dan belerang trioksida SO3 merupakan gas-gas yang berbahaya terhadap manusia. Sifatnya tidak berwarna dan berbau. Kalau ini berbau menyengat.
Ya, larutan dalam air bersifat asam oksida. Gas ini dapat menimbulkan noda-noda coklat dan merontokkan daun. Ya, ini agak lumayan ya. Racun tapi dia berbau seperti bau kentut. Ya, kalau ada kalian pernah ke Gunung Tangkuban Perahu, nah di situ bau kentut. Nah itulah gas-gas yang ditimbulkan daripada SO2. Ya, ini yang mengakibatkan tadi ya daun-daun menjadi berontok dan kemudian coklat-coklatnya di sini ya, tumbuh coklat-coklat di sini ya. Kemudian juga di sini gas ini dihasilkan dari letusan gunung berapi. Maka tadi Bapak katakan adalah kalau kita berangkat ke Gunung Tangkuban Perahu yang Bapak pernah alami, itu baunya luar biasa. Hutan terbakar, pelapukan organisme, bakteri, dan pembakaran bahan bakar minyak dan bensin. Ya, sekarang kondisinya dalam keadaan kemarau, hati-hati dengan hutan, pembakaran hutan. Ya, di gunung-gunung, ini hati-hati dengan pembakaran hutan. Ya. Jadi kalau dalam kondisi demikian, hati-hati kalau pergi, jangan buang puntung rokok sembarangan atau membakar sesuatu, ya. Nah, di sini dikatakan juga bahwasanya uap air yang bereaksi dengan SO3 membentuk hujan asam atau acid rain. Asam ini dapat merusak kulit, marmer, nilon, dan menyebabkan ketidaksuburan. Ya, jadi dibakar di sini sirkulasinya, kemudian jadilah hujan asam mengakibatkan tanaman-tanaman merontok. Ya, kalau kita lihat juga dalam bangunan-bangunan itu warnanya akan menjadi pudar, hal semacam itu. Ya. Kemudian selain daripada tadi senyawa dari sulfur, kita juga ada senyawa nitrogen. Ya, senyawa nitrogen sebagai polutan adalah nitrogen oksida NO2. Oksida ini diperoleh dari pembakaran pada motor, bahan bakar. Jadi pembakar motor itu luar biasa. Ada karbon monoksida, ada karbon dioksida, dan sekarang ada juga nitrogen oksida. Pembakaran hutan minyak fosil biogas. Pencemaran ini ditandai oleh kabut tipis. Kabutnya, kalau kita lihat di sini dalam keadaan cerah, di sini udah kabut tipis ya berwarna kecoklatan, kemerahan yang dapat memberikan mata. Ya, menyesakan hidup, membuat layu tanaman dan merusak produk-produk karet. Kabut tipis yang disebabkan disebut dengan smoke. Smoke itu asal kata di smoke, asap, dan fog adalah kabut. Jadi gabungan antara asap dan kabut, ya, untuk senyawa nitrogen. Ya, lalu kita coba dengan lapisan ozon, ya, lapisan ozon. Ozon, kalau oksigen adalah O2, ya, di sini oksigen O2, tapi ozon itu adalah O3. Kalau ada yang nanya lagi, kalau O saja apa? Itu namanya O. Nah, ozon O3 adalah bentuk alotropi daripada oksigen. Gasnya yang berwarna kebiru-biruan, ini ozon nih. Ya, sangat aktif dan merupakan bahan pengoksidasi yang kuat. Ya. Lapisan ozon melindungi lapisan bumi dari radiasi sinar ultraviolet, ya, yang bisa menimbulkan suatu penyakit kanker gitu kan. Ya. Gas yang dapat merusak ozon ini adalah CFC, klorofluorokarbon, seperti freon, ya, yang biasa digunakan di AC maupun di kulkas. Mungkin pada saat ini sudah mulai dilarang karena sangat berbahayanya dari lapisan ozon merusak ozon, lapisan ozon tadi. Gas tersebut berkumpul di atmosfer akan mengeluarkan ozon menjadi oksigen. Ya, hati-hati juga ya. Kalau kita misalnya saja menggunakan ozon, yang tentu saja yang tanpa kita sadari menggunakan hairspray adalah merupakan satu ozon. Ya, itu adalah pendorongnya itu adalah ozon. Lubang ozon menyebabkan penyakit kanker kulit, katarak, daya tahan tubuh menurun dan merusak tanaman. Jadi ini hati-hati ini kanker kulit ini, kasihan sekali anak ini ya. Kemudian di sini tumbuhan menurun, tadi segar dan mata menjadi katarak, hal semacam itu ya. Tapi juga ada kegunaan daripada ozon ya. Kegunaan ozon ini adalah menyebabkan ya, lubang ozon menyebabkan kanker kulit. Kayak tadi sudah ya. Karena kegunaan ozon apa? Menetralisir air minum dan melantang pakaian sebagai pemutih. Ya, demikian penjelasan dari Pak Dedi. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, Bapak cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.